kita untuk membuka tambak sekitar 10 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari. Masih kangen bersama saya, host yang dinanti. Kali ini saya akan ajak bincang-bincang dengan satu sosok yang memang mengakar, membumi di Aceh Barat. Siapa sih yang nggak kenal dengan sosok Amiruddin? Ya, orang yang memang sangat mendedikasikan ya dalam urusan-urusan pengembangan kapasitas petani, bagaimana juga memajukan dalam dunia pertanian. Bahkan nggak sampai di situ saja ya, dalam usaha perikanan kelautan dia sangat terkenal juga. Nah, kali ini kita ajak seperti apa sih, kita kulitin ya, seperti apa sih kiat-kiat sukses dia membangun pemberdayaan petani di Kabupaten Aceh Barat. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Jalan Hari Bang. Ya, luar biasa hari ini saya dapat undangan dari Pak Arius. Siap, kami juga sangat luar biasa menghadirkan satu hal yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif untuk sahabat Ari dimanapun Anda berada yang nonton di seluruh Indonesia, khususnya untuk di Kabupaten Aceh Barat. Saya langsung mulai saja untuk kita ajak bincang-bincang ya sahabat Ari. Bang, saya tadi coba beberapa hari ini melakukan semacam ya tracking literatur tentang sosok Abang ya. Ada riset kecil kami lah. Ya. Ternyata Abang sangat luar biasa dedikasi, peduli ya dalam urusan bagaimana pengembangan pertanian khususnya hajat hidup petani di Aceh Barat. Apa yang membuat Abang tertarik untuk mengurusin dunia pertanian khususnya hidup orang masyarakat Aceh Barat di petani? Ya, indikasi Abang yang harus Abang masuk di pertanian karena kita lihat hari ini petani kita Aceh ini hampir kita lihat di database Badan Pusat Statistik hampir 17,06% petani kita terjadi terjadi di perkebunan angka kemiskinan paling tinggi. Itu Aceh atau hanya Aceh Barat? Aceh. Nah, Aceh Barat sama juga itu. Kalau kita tarik lagi, hampir 53% petani itu miskin. Nah, kita lihat indikator petani miskin. Apalagi kami di Aceh Barat ini lahan sawah, kami menunggu tak ada hujan. Nah, nggak ada irigasi. Nah, apalagi petani di Aceh Barat kalau kadang-kadang setahun sekali, kadang-kadang ada setahun 2 kali. Kalau setahun 2 kali, kita kali dengan angka 5 ton per hektar, kan jadi 10 ton. 10 ton kali 5.000, cuma 50.000. Potong operasional, itu dalam per hektar. Potong operasional 13 juta kali 2, 26 juta. Tinggal uang 24 juta. 24 juta dibagi 12 bulan, cuma 2.100.000 per orang. Ada anak-anak lagi per hektar, ada anak lagi, ada istri lagi, ada 5, ada 4, ada 3. Nggak mencukupi secara kesejahteraan. Itu di bawah UMR. Itu luar biasa itu. Itu tidak ada di Aceh itu yang 1 hektar. Kadang-kadang setengah hektar. Berapa gaji mereka? Cuma 1.050.000. Yang seperempat hektar cuma 600.000 loh. Maka tertarik kami undang pakar-pakar dari luar, ahli pengenalan hama, ahli daripada pemupukan, ahli tanah, ahli bibit. Kami masukkan hotel, kita undang petani di tiap kecamatan itu ada 15 orang kita undang. Masuk hotel. Jadi dari jam 8 malam sampai jam 3 malam, 1 orang pun petani nggak keluar. Nah, dengan dana pribadi yang kita bawa. Setelah itu kita riset tanam padi, kita coba sehingga kita bisa menghasilkan di angka 11,8 ton. Setelah di angka 11,8 ton, kita juga buat demplot di 12 kecamatan. Di Aceh Barat? Di Aceh Barat. Di sini ada 2 peta, di Sasana 2 peta. Kita langsung kita tulis Rumah Tani Amiruddin, RTA namanya. Itu yang mau saya tanyakan. Jadi Abang itu membentuk wadah tentang ya yang namanya RTA tadi kan Rumah Tani Amiruddin. Itu memang dikhususkan untuk mengurusin bagaimana hajat hidup petani agar naik derajatnya dan juga pendapatannya. Iya, itulah target. Target dari Rumah Tani Amiruddin yang pertama kita selesaikan sumber air dulu. Karena kalau kita bilang masalah tani, padi,
Itu air dulu yang harus kita Sudah selesai. dilakukan, Abang? Sudah kita Oke. lakukan. Nah, setelah ada air, baru kita atur yang pertama, kita coba kita tingkatkan kuantitas. Dan Sebelum Abang masuk ke sahabat hari supaya sahabat hari lebih tuntas, Bang, untuk saya kulitkan. Bagaimana Abang cara untuk menuntaskan masalah air? Apa ada bentuk irigasi atau bagaimana? ya, itu sangat menarik juga kita melakukan, kan ada teknologi sekarang. Nah, kita coba beli pompa siber. Oke. Kan permulaan tuh kita ambil dari gudang panami saya, pribadi saya, ambil contoh yang 6 inci, kita bawalah ke kampung. Kita pasang listrik, akhirnya kita tekan tombol 6 inci, dengan 2 jam untuk 4 hektar itu udah selesai, udah penuh. Sumber air dari mana? Sungai. Oke. Nah, karena Aceh Barat kami lihat ada KW16 Raya, ya kan? Ada Sungai Murbo namanya, Panti Cermen. Ada Sungai Wela, ada Sungai Bubun. Itu kita lihat geografis Aceh Barat. Sehingga kalau kita lihat sumber itu semua ada air. Nah, maka kita coba dengan pakai pompanisasi siber, pakai listrik, tekan tombol, buka keran, kayak petani Jepang saya buat Aceh Barat sekarang. Buka keran, masuk air sawah. Nah, maka dengan adanya air, baru kita lakukan, kita bimbing masyarakat, kita bina masyarakat, bagaimana menjadi, kita tingkatkan kuantitas dan kualitas menjadi petani cerdas. Di saat petani cerdas, itu udah bisa kita tinggalkan. Nah, ini ada menarik. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan dari sahabat Ari, Bang. Kan susah nih, Bang, merubah mindset petani yang sangat tradisional ke petani yang modern, Bang. Kan itu nggak mudah. Apalagi Abang yang memang mengurusi dalam urusan ini, tentunya kan ini menjadi satu tantangan serius, Bang. Nah, bagaimana cara Abang untuk bisa mengatasi? Yang sebenarnya memang susah kita rombat misalnya. Tapi kita harus, bagaimana kita bilang, harus kita buat contoh dulu di kampung itu. Oke, sepakat ya. Bisa kita diundang di kampung yang namanya istilahnya tradisi kami di Aceh Barat itu kunuri blang. Di saat kunuri blang itu kita diundang. Oke, kamu undang saya bilang. Kan datang tokoh-tokoh masyarakat ke kampung, ke rumah. Di rumah itu sudah kita tekan mereka. Artinya kita tekan. Boleh saya datang ke kampung ini, tapi 2 orang itu wajib tanam padi dengan SOP saya, mau? Pertama kita berikan contoh dulu kan, tapi di saat dilihat kampung sana sudah menarik, kampung sana sudah banyak hasil, kampung yang lain udah banyak hasil, kan diundang terus kita ke kampung-kampung Kunuri Padi itu, Kunuri Blang. Nah, di saat mereka datang, di situ kita tekan mereka, nggak usah banyak. Dari nanti masyarakat yang datang sampai 150 orang ataupun 75 orang, tapi orang ini 2 orang atau 4 orang mau buat. Nah, itu. Nah, di sana baru kita jelaskan SOP kita. Jika bakal mekanisme Abang supaya bisa mengajukan begini SOP-nya. Iya, tapi harus kita tekan tokoh yang datang. Tokoh masyarakat kan diundang kita. Iya. Pak, nanti bisa datang ke Kunuri Blang atau membina kami. Ya. Nah, kalau bicara tadi Abang udah menyinggung terkait masalah membina petani. Udah berapa orang yang Abang bina untuk bisa mengangkat derajat hidup petani di Aceh Barat? Dan juga berapa yang sudah dihasilkan produktivitas hasil padi tadi? Ya. Kalau kita hari ini, kalau kita bilang berapa orang, saya lihat udah hampir ribuan orang. Oke. Artinya pertama kita bermain di KW16 Raya dulu, kampung saya sendiri, kita riset. Setelah itu kita bermain di Murbo. Setelah di Murbo, kita bermain di Kecamatan Bubun. Sukses di Bubun dan kita makan kita hajar dam areal. Kalau demplot kan cuma sedikit-sedikit. Ini dam areal. Artinya ada lebih kurang hampir 60 hektar kita bermain. Kita ajak masyarakat. 2 desa pertama. Sukses di 2 desa itu termasuk dengan airnya kita naikkan ke sawah. Dengan pupuk, obat-obatan kita kasih semua. Dengan harapan masyarakat itu bisa makmur. Setelah sukses itu, kami main dengan Dandim Aceh Barat. Kita ajak Dandim, ayo dalam ketahanan pangan di tahun 2021 kita main di 400 hektar lebih, 8 desa.
di Kecamatan Salatiga. Karena kemampuan saya sendiri nggak sanggup, saya coba. Dan di Pak Dimar, Kodim Aceh Barat 0105 Aceh Barat, dengan dikasih anggota Satgas sampai 43 orang. Dan hari ini 8 desa masih ada 4 orang lagi Satgasnya. Memantau masyarakat, mengajarin masyarakat sama dengan RDA. Dan hasil terakhir, kita dapat di Salatiga itu 15,8 ton. Itu 1 tahun atau? Untuk 1 hektar. 1 hektar? Sekali tanam. Sekali tanam. Nah, kalau setahun berapa kali panen masyarakat petani? Kita udah coba di Salatiga, di Desa Leken sudah 3 kali dengan lubuk. 3 kali panen. Kita coba terus. Yang seharusnya yang 8 desa nih itu program 3 kali panen dalam setahun. Tapi ada juga masyarakat masih di saat banyak uang lalai di warung kopi, itu yang kita sesalkan jadi masalah. Sehingga sebagian masyarakat yang program setahun 3 kali cuma Leken aja, Desa Leken dengan lubuk kemarin. Berarti ini kan udah kita anggap sudah surplus lah untuk swasembada pangan di Aceh Barat. Iya, saya bilang surplus. Tapi kan kita punya kendala juga kemarin. Bukan semua dari 10.000 hektar itu belum kita sentuh semua. Ini kan masih Salatiga. Kita buat cuma 2 desa. Dari 8 desa, 2 desa yang ikut kemarin, yang 3 kali. Yang 6 desa lagi nggak ikut kemarin. Dan itu menjadi target abang ke depan. Oke. Jadi setelah kita tanam di Salatiga hamparan, dilihat hasil lebih memuaskan, akhirnya Wilayah diundang, RDA, Arongan Lamalik diundang, dan terakhir kita coba juga main di Wilayah. Hari ini di Padang Jawa dan Pasir Pandan sudah tembus di angka 16 ton hari ini padi dalam per hektar. Tapi sana masih 2 kali. Kemarin kan ada yang namanya badai El Nino. Iya. Ini sangat parah kekeringan di sana. Tapi di saat di bulan 5 2023 sampai di bulan 9 itu agak parah. Nah, di bulan 9 baru kita tanam lagi, di bulan 2 kita panen. Ini lagi panen. Panen raya di Aceh Barat. Tapi yang saya gembirakan panen raya ini harga gabah tinggi sampai 6.500 per hari ini. Iya. 6.500 per kilogram. Gabah langsung potong, timbang, naik ke mobil, itu harga 6.500. Saya melihat masyarakat itu senang. Itulah kebahagiaan abang. Kebahagiaan. Nah, saya ingin sedikit menyentil tentang sanubari abang tadi kan, tentang bicara tentang kebahagiaan. Untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat petani di Aceh Barat kan nggak mudah. Tentunya kan abang tadi sudah mengeluarkan uang. Ya. Saya ingin tanya, ada nggak sih kepedulian dari pemerintah sehingga bisa mampu membantu visi abang untuk bisa memajukan petani di Aceh Barat? Saya lihat hari ini belum lah. Tapi dengan harapan saya memberikan motivasi, memberikan dorongan, hai pemerintah, lo ini cara tanam padi, saya bilang. Baik sama Dinas Pertanian maupun provinsi, bahkan sama PJ Aceh Barat. Tolong bantu saya hari ini, saya bilang sama PJ Aceh Barat. Sedih kita lihat hari ini petani nggak ada air. Tolong pompanisasi. Saya minta bantu 500 unit. Saya jamin air 500 unit pompa Bapak kasih itu dari 10.000 hektar, saya jamin ada air di sawah. Itu kos yang paling murah saya masalah PJ. Itu kan harga 3 juta satu. 3 juta kali 500 kan 1,5 miliar. Kamu bazir ya buang uang irigasi. Ada satu irigasi sampai dibuang uang sampai 25 miliar, tapi nggak ada air di sawah. Itu saya kesesalkan. Nah, contoh kayak di Wilayah Timur, buat irigasi, tapi nggak ada air di sawah. Tapi kalau dikasih uang pompa Siber 2 unit tiap desa, itu lebih air. Kos biayanya 20.000 per 1 kali 24 jam. Itu sangat luar biasa. Bisa diairin sampai 75 hektar. Nggak harus menunggu tada hujan. Apa harapan ke depan abang di sektor pertanian? Saya melihat
mekanisasi pertanian yang modern. Itu menjadi Target kita. Kita lihat kayak luar negeri, Vietnam, Thailand, dan Jepang. Iya, iya, betul. Mereka baca udah dengan John Deere. Betul. Kasih memasakkan sawah, udah ada super rotary Hero. Buat bedeng, ada rotary bedeng. Tanam padi dengan mobil, semprot dengan drone, pemotongan padi dengan combine. Tapi hari ini kita masih pola-pola zaman hari ini. Luar sudah 5 kali tanam padi setahun, umur padi 60 hari. Nah, kita masih sekali, 2 kali. Kapan maju Aceh ini? Orang sibuk dengan lain-lain. Nah, kita sibuk dengan sawah. Kalau kita lihat, Aceh ini ada potensi banyak di Aceh. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam banyak. Potensi pesisir pantai, itu bisa kita buat udang parame. Saya mau bicara tentang potensi. Saya tidak mau bicara tentang Aceh, tapi saya akan coba khusus ke Aceh Barat. Di Aceh Barat itu kan kalau kita baca literatur kan sangat luar biasa. Kalau saya bagi menjadi segitiga. Agraris, dalam dunia pertanian, ya. Di sini perikanan kelautan, ya di sini pariwisata. Jadi segitiga, oke? Nah, visi apa yang visi misi Abang agar bisa memajukan dalam 3 sektor itu? Karena Abang sudah berhasil, ya saya anggap Abang berhasil lah dalam dunia pertanian untuk memajukan petani. Tapi kan masih ada sektor perikanan kelautan dan pariwisata yang memang sangat menggambarkan tentang potensi Aceh Barat terlepas memiliki sumber daya tambang dan yang lainnya. Ya, ini saya ulang lagi sekali lagi. Ini potensi. Sawah kita ada 10.000 hektar lebih lah. Kalau serius pemerintah ke depan, tanam padi setahun 3 kali aja. 10.000 kali 3 kali 10 ton kali 5.000 atau 6.000 atau 5.000 itu sudah tumbuh uang Aceh Barat di sektor pertanian hampir 1,52 triliun. Kita lihat lagi sektor pesisir pantai Aceh Barat. Antara Merbau sampai ke dengan Aceh Jaya, kami punya lahan 36 km. Ini udah kita potong sungai, rawa, dan sebagainya. Kalau ini kita lihat, kita tarik 300 meter dari pesisir pantai, kita punya lahan udang Paname itu hampir 10.000 hektar lagi di Aceh Barat. Nah, itu kan potensi 10.000. Sudah Abang lakukan itu? Itu belum. Tapi udang Paname udah kita lakukan di 2017. Oh. Nah, itu perdana di Aceh Barat Selatan yang kami lakukan, yang modern teknologi super intensif kami lakukan. Itu di Suak Pandan, di Kecamatan Samatiga. Itu pertama saya bangun 2 hektar, setelah 2 hektar jadi 4 hektar sampai 10 hektar. Ini sekarang sudah 15 hektar. Tapi setelah jadi abang mengajarin orang lagi. Ajak teman-teman, ayo kita bermain di udang Paname. Jadi intinya, pilot project yang kita bangun di Aceh Barat, dari Aceh Jaya belajar ke Aceh Barat ke tempat kita, termasuk Tapak Tuan, Bupati Tapak Tuan kita belajar ke tempat kita. Kita kirim tim kita, ayo ajarin mereka. Tujuannya apa? Jangan kaya-kaya sendiri. Bagaimana harus rame kaya kita hari ini? Nah, ini kita tarik di Aceh Barat. Kalau orang Aceh Barat, tapi jangan orang luar loh. Ada tanam udang 3.000 hektar. 3.000 hektar kali 15 ton, kali dalam 1 ton aja, dalam 1 kilo itu 65.000. Itu sudah 2,9 triliun. Pertumbuhan ekonomi. Tadi dari tingkat pertanian 1,2 T. 1,5. 1,5 T. Kita asumsikan tambah tadi 2,9. Itu PAD besar bagi Aceh Barat tuh. Oh, luar biasa. Sangat luar biasa. Itu baru 6 bulan udang. Dalam setahun 2 kali dia. Kalau 2 kali, 2,9 kali 2 berapa? 5,8. Potong 40%. Kirim ke Medan. Apa? Pakan, pengobatan. 60% masih tinggal, 3,8 T masih tinggal. Tapi jangan orang Cina. Tanam udang situ dibawa ke Medan uangnya. Tapi orang Aceh loh. Nggak kaya orang Aceh. Nggak miskin loh orang Aceh. Tapi bagaimana kita gali potensi yang ada. Apalagi kami Aceh Barat ada Fakultas Tengku Umar. Ada fakultas. Bukan Universitas Tengku Umar. Fakultas. Universitas. Universitas. Sudah negeri. Negeri. Itu kan SDM.
Mau kemana mereka itu? Sampai 1.000 orang, 2.000 orang per tahun. Nah, saya coba ingin lebih mendalami lagi. Aceh Barat itu kan menjadi satu sangat strategis ya, secara teritorial wilayah. Ya. Kenapa? Karena bagaimana dari Aceh Selatan ya, dan Sambugayu, dari Gayo kan macam lah, masuk ke Aceh Barat. Aceh Barat. Dari Aceh Jaya juga begitu. Jadi ini sentralnya, titik tengah-tengahnya Iya, Aceh Barat. itu kan pariwisata yang harus kita gerak. Oke. Pinggir laut bisa kita lihat pariwisatanya. Iya. Teluk Bubun bisa. Banyak yang harus kita lakukan pariwisata. Sehingga dari Tapaduan, Nagan Raya bisa kuliner. Itu yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana Aceh Barat itu sudah harus kedepannya harus menjadi satu magnet pembaharu dan perubahan. Ya, itu sangat sepakat. Pembaruan dan perubahan. Pembaruan dan perubahan. Itu harapan ke depan itu yang harus dilakukan. Kalau ini dilakukan betul-betul ikhlas siapa pemimpin ke depan ini, saya rasa Aceh Barat itu luar biasa. Apalagi orang-orang luar, perusahaan luar kan punya tambang, AJB, MIPA dan sebagainya. Itu di situ kan luar biasa. Saya ingin coba, saya agak Sahabat Sari, sosok hebat ini membuat saya agak semakin mendalami. Apa visi misi Abang untuk membangun Aceh Barat, Bang? Ya, Abang visi misi, Abang susah melihat orang susah. Bagaimana orang-orang susah harus bangkit, bagaimana bersama-sama. Jadi kita didik entrepreneur baru, anak-anak muda, pengangguran. Jangan asik di warung kopi. Kita ajarin. Banyak loh potensi-potensi yang harus kita ajak. Tapi bagaimana kita ajak anak-anak mahasiswa atau putus yang sudah selesai kuliah, kadang-kadang menjadi pengangguran. Jangan semata-mata honor di kantor bupati. Itu rugi. Apa rugi? Masa muda, aset masa tua. Iya, masa muda, aset masa tua. Aset masa tua. Nah, kalau lalai masa muda, di saat umur 50 tahun dia nggak sanggup lagi cari uang. Bagaimana masa muda? Terus kita kejarkan cari uang. Kalau istilah itu pesan bijak yang luar biasa. Kalau Pak Amir, sapeng, 2 peng, lepeng, coba tutup peng. Itu yang harus kita pikir. Maka hari ini, insya Allah, di saat kita ada bagaimana kita ajarin orang lain. Dan udah banyak yang sukses kita ada. Ini program satu lagi yang saya lagi lakukan, ayam telur. Riset sudah jadi. Ini pola telur ayam ini. Nah, ini kalau ini sukses, mungkin nggak lagi kita masuk telur dari Medan. Ya, kita produksi sendiri, pakan sendiri, jagung sendiri, semua sendiri. Karena tadi ada kombinasi sinergisasi dengan pertanian, olahannya dari situ untuk pakan. Iya betul. Pakan ternak, ya, masuk airnya dan lain. Artinya semua terkoneksitas. Ya? Terkoneksitas nih. Ya. Luar biasa. Karena ada potensinya, kecuali nggak ada potensinya. Luar biasa. Saya terkagum-kagum, Sabari. Tentunya ini akan menjadi satu inspirasi ya bagi kita semua. Ya. Saya akan coba lihat bagaimana sih Bang Amir ya untuk coba melihat potensi sumber daya pemuda di Aceh Barat. Karena tadi Abang sudah menyinggung tentang pengangguran, ingin menjadi PNS atau menjadi tenaga honor. Ya. Upaya Abang sudah nyata belum untuk membangun jiwa kewirausahaan? Misalkan Abang diundang untuk jadi pembicara, memberikan contoh, menghadirkan mereka untuk ikut serta dalam kegiatan bertani, perikanan kelautan, ataupun peternakan. Udah. Bahkan berarti Abang ini sudah nyata secara, bukan hanya ucapan, berarti Abang sudah berbuat ya, luar biasa. Udah kita berbuat, udah jadi barang ini. Tinggal anak-anak muda ikut aja. Kita didik, kita training lah. Saya sering diundang di UTU, universitas di ekonominya, memberikan materi kita kuliah umum di situ kan, per 5 bulan, kadang-kadang 3 bulan sekali. Ada kuliah umum dikasih penghargaan lah, macam-macam lah. Tapi sudah ada orang yang ikut dari mahasiswa itu? Udah rame yang ikut. Kita didik. Kita ajarin terus.
Karena berbisnis itu ya tidak harus di samping rumah. Ayo kita geser barang-barang 2 kilo dari rumah atau 10 kilo dari rumah. Kadang-kadang orang kalau kita berbicara pertanian di JP ini, kami nggak ada sawah. Berbicara telur, ayam petelur, oh kami nggak ada tempat. Nah, nggak dilihat. Cina di Medan, Cemara Asri, dia buat ayam telur itu di daerah Panti Cermen, Deli Serdang, Panti Labu. Coba lihat. Mereka bisnis mereka kan jauh. Cuma sekali dia datang ke sana. Tapi manajemen dia lakukan, semua dia lakukan. Walaupun tinggal di kota Medan, tapi hasilnya masuk ke rekening dia. Tapi manajemennya dilakukan. Karena saya belajar kalau gitu, kuncinya jangan pesimis dan males berarti. Oh iya, nah, kalau mau kaya, insya Allah bangun pagi kerja. Bangun pagi petani kerja. Jangan bangun jam 10 duduk di warung kopi, itu nggak bakal sukses. Nah itulah, itu kan masih ada satu kultur ya, di mana kadang perempuannya yang bekerja, lakinya ngopi. Yang itu di petani kan, ketika garap sawah umpamanya. Satu sisi anak muda masih terjebak bagaimana kehidupan hedonis, kehidupan euforia untuk menikmati masa muda, ya, sehingga tidak ada nilai manfaat. Ya. Ini kan menjadi satu fenomena nyata yang harus dilakukan. Nah, tadi abang sudah berbuat secara nyata, tetapi saya ingin coba memastikan ya, sejauh mana kita mampu mengubah satu tatanan sosial masyarakat dengan karakter yang sangat akut seperti tadi. Ini tidak lain adalah kita berikan pembekalan, training dan sebagainya. Kita ajak anak-anak Masuk pendampingan? Iya, pendampingan. Oke. Tapi kalau kita ajak anak muda, kalau pola sekarang mereka nggak mau berani. Tapi apa yang harus mimpi besar aja itu anak-anak muda duduk di pemantang sawah, ya John Deere yang baja, yang buat bedeng ya John Deere, yang tanam padi, ya mekanisasi pertanian yang modern. Baru anak muda bisa kita ajak bertani. Kalau enggak, berarti konsep membangun agribisnis itu yang harus diutamakan. ya mekanisasi pertanian yang modern. Nah, Itu bisa kita tanam padi setahun 3 kali, nggak usah banyak lah. Itu baru anak muda mau. Tapi kalau pola-pola lama nggak bakal. abang optimis Aceh Barat dengan tadi sektor pertanian abang kembangkan, dunia perikanan dan kelautan termasuk peternakan, bahkan tadi ada ide abang memberikan masukan kepada pemerintah tentang pengembangan pariwisata, ya, bagaimana mengembangkan sumber-sumber objek wisata yang ada di Aceh Barat. Nah, berarti mimpi abang untuk membangun Aceh Barat mampu abang lakukan. Ketika umpamanya ada masyarakat menginginkan abang lebih daripada menjadi seorang entrepreneurship, menjadi seorang pengusaha, tapi abang lebih ada gerakan untuk mengangkat abang menjadi pemimpin di Aceh Barat, itu gimana? Oh, itu insya Allah. Ini dengan uang pribadi yang kita pakai untuk membina masyarakat. Tapi kalau seandainya masyarakat memberikan yang namanya mandat kepada kita, kepercayaan kepada saya yakin tahun pertama itu sudah kita lakukan mekanisasi pertanian yang modern. Kalau air selesai 100 hari, saya bilang air sudah selesai di sawah. Karena murah loh, gak mahal kali. Saya yakin, sangat optimis. Jadi barang. Luar biasa nih. Tentunya masyarakat di Aceh Barat yang menonton channel Jalan Ari, ya. Mari kita berikan satu upaya untuk bisa meraih mimpi bersama ya, dengan Bang Amiruddin ketika mandat dan dukungan sudah diberikan kepada Bang Amiruddin. Bang, closing statement apa untuk seluruh penonton Jalan Ari termasuk masyarakat Aceh Barat yang nonton di channel ini? Yang saya bilang tuh, yang anak-anak muda, aset masa tua itu di masa muda. Masa muda itu adalah aset masa tua. Jangan lalai di warung kopi, ayo terus maju terus.
Bang Amir ini bukan orang apa-apanya dulu, orang paling miskin, tapi hari ini yang warga Kota Melabu yang lihat live ini, bagaimana sekarang kehidupan Bang Amir, yang utama kali masa muda adalah aset masa tua. Jangan sampai umur 60 tahun bekerja itu nggak ada apa-apa lagi. Itu. Siap. Ya terasa seperti bincang-bincang kita bersama Bang Amiruddin, tokoh Aceh Barat, pengusaha yang memang fokus peduli mengurusin petani, bahkan juga berbagi pengetahuan dan pembelajaran bagi anak muda yang ada di Aceh Barat dan seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi, saya tidak mengambil satu kesimpulan, sahabat Ari menentukan bagaimana hasil dari kesimpulan ini, karena semua yang dijelaskan sangat berdaging, sangat memberikan informasi yang sangat inspiratif. Sampai ketemu lagi bersama saya, tetap setia di Jalan Ari. Salam Jalan Ari.